Nah, kalau gua di video ini tuh lebih pengen ngejelasin experience gua sebagai orang awam yang pakai proyektor ini untuk keperluan entertainment sehari-hari atau mungkin kalau misalnya ada keperluan lain. Dan karena gua itu sekarang punyanya proyektor murah yang harganya under 1 juta, gua tuh pengen lihat apakah worth it buat invest lebih mahal ke sebuah proyektor, apakah perbedaannya sesignifikan itu? Nah, itu yang mau gua bahas di video ini. Jadi yang pertama, secara paket pembelian aja udah ada improvement ya dari proyektor murah gua. Untuk si Ezrale EZ320 Plus ini, selain dapat unit proyektornya, udah dapat remote yang minimalis banget ala-ala remote smart TV gitu ya. Terus dapat kabel HDMI, dapat kabel power, dapat lap microfiber gitu buat ngelap lensanya, sama dapat cover buat lensanya cuy. Jadi ini fungsinya buat nutup lensanya kalau proyektornya lagi nggak dipakai atau misalnya lagi dibawa-bawa gitu ya, biar nggak gampang kena debu dan kotor. Oh iya, sama dapat tas juga buat bawa-bawain proyektornya secara aman. Secara fisik memang karena si EZ320 Plus ini di-advertise sebagai proyektor portable, jadi dia form factor-nya cukup kecil dan bahannya masih mostly plastik gitu ya. Jadi secara feel memang bisa dibilang murah, tapi benefit ke bobotnya yang jadinya nggak berat sama sekali. Untuk fitur smart-nya ya dari si proyektor Ezrale EZ320 Plus ini, yang pertama itu dia udah ada OS-nya sendiri yang basicnya itu pakai Linux cuy. Katanya sih kalau misalnya proyektor pakai OS Linux itu bakalan lebih cepet dan lebih responsif gitu ya ketimbang proyektor-proyektor yang OS-nya masih basicnya Android. Dan terbukti sih ya, di sini gue coba buat navigasi menu itu lancar jaya banget cuy. Bener-bener minim nge-lag dan ngadet-ngadet. Terus pastinya karena dia smart projector, jadi secara bawaan udah ada beberapa aplikasi yang keinstall kayak misalnya YouTube dan Netflix. Tapi dia juga ada semacam App Store gitu yang bisa kalian pakai buat install aplikasi-aplikasi lain. Jadi bisa dibikin lebih lengkap lagi aplikasinya. Dan kalaupun aplikasi yang kalian cari nggak ketemu di App Store-nya, dia ada semacam web browser gitu yang bisa kalian pakai buat buka website media yang memang nggak ada di App Store-nya. Oh iya, jangan lupa kalau kalian mau akses semua itu, proyektornya itu harus connect ke WiFi dulu. Ya, jadi bisa connect langsung dari si proyektornya. Terus di luar fitur smartnya, EZ320 Plus ini pastinya bisa mirroring wired dan wireless. Kalau yang wired misalnya mau mirroring atau extension layar laptop pakai kabel HDMI bisa. Kalau mau wireless pakai HP Android atau iPhone juga bisa. Nah, sekarang gue mau bahas fitur Keystone. Keystone ini tuh fitur yang jujur aja gue tuh baru kenal ya setelah nyoba-nyobain proyektor-proyektor ini. Basically bahasa bayinya, Keystone itu tuh viewing angle yang bisa kita atur secara manual. Kayak misalnya, kan secara optimal kalau kita mau proyeksi dari proyektornya itu rata dan lurus, berarti posisi proyektornya harus